Salam belajar bagi semua warga belajar. Senang bisa kembali belajar mengenai pembelajaran IPA di SMP. Kali ini kita masuk kepada sistem peredaran darah pada manusia. Kita mulai dari struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Apa itu darah dan mengapa darah melakukan peredaran? Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Mengapa darah beredar? Darah beredar di dalam tubuh untuk melakukan fungsinya. Apa saja fungsi darah? Perhatikan pada gambar. Fungsi darah mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ yang berfungsi untuk pembuangan, mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit, mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologis, menjaga stabilitas suhu tubuh, menjaga kesetimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan, mencegah pendarahan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai komponen darah. Darah itu secara garis besar dibagi atas dua bagian, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Sel-sel darah dibagi atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah trombosit. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengenali komponen-komponen darah? Caranya adalah darah itu melalui proses sentrifugasi akan terjadi endapan pada bagian atas, akan terdapat plasma darah kira-kira 55%, dan pada bagian bawah akan terdapat sel-sel darah sebanyak 45% yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Nah, inilah darah hasil sentrifugasi, dan secara mikroskopis kita bisa melihat bentuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah seperti pada gambar, di mana plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein, zat-zat, dan zat-zat yang lain. Protein terdiri dari albumin, fibrinogen, dan globulin yang sering disebut sebagai protein plasma. Zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme, yaitu urea dan karbon dioksida. Nah, mengenai sel darah merah atau eritrosit, dia berbentuk bulat pipi, perhatikan pada gambar, dan bagian tengahnya cekung, disebut dengan bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah itu disebabkan oleh hemoglobin. Jadi fungsi hemoglobin selain memberikan warna merah pada darah, juga dia berfungsi untuk mengikat oksigen. Jadi sel darah merah berfungsi mengedarkan oksigen. Kemudian sel darah putih atau leukosit memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat amoeboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Namun lebih jelasnya mari kita lihat pada tabel. Ada 5 jenis sel darah putih dengan fungsinya. Jenis-jenis sel darah putih, perhatikan gambar, eosinofil, berfungsi pada reaksi alergi terutama pada infeksi cacing. Kemudian ada basofil, berfungsi pada reaksi alergi juga, mengandung granula berwarna biru. Ada neutrofil, disebut juga sel-sel PMN, polimorfonuklear, berfungsi sebagai fagosit. Yang berikut limfosit, berfungsi untuk imunitas atau kekebalan tubuh. Dan yang terakhir adalah monosit, yang berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Berikut keping darah atau trombosit. Bentuknya beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 hingga 500.000 sel per
1 mm kubik darah. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5-9 hari. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka atau pada proses pembekuan darah. Dan inilah mekanisme pembekuan darah. Pada saat terjadi luka, trombosit pecah, kemudian akan menghasilkan trombokinase. Kemudian trombokinase akan berubah menjadi protrombin. Protrombin akan berubah menjadi trombin. Trombin akan berubah menjadi fibrinogen, dan fibrinogen menjadi fibrin yang akan berfungsi menutup luka. Berikut kita akan bahas mengenai golongan darah. Kita ketahui ada 4 jenis golongan darah. Berdasarkan agglutinogen diberikanlah nama golongan darah tersebut. Golongan darah A berarti mengandung agglutinogen A. Golongan darah B mengandung agglutinogen B. Golongan darah AB mengandung agglutinogen A dan B. Dan golongan darah 0, sebenarnya 0 ya, karena tidak mengandung agglutinogen, walaupun sering sekali secara umum disebut golongan darah O. Jadi sebenarnya agglutinogen O tidak ada. Jadi 0 bukan O. Golongan darah AB disebut resipien universal karena bisa menerima semua jenis golongan darah. Karena dia tidak mengandung agglutinin, jadi darah apapun yang diberikan tidak akan terjadi penggumpalan. Sedangkan golongan darah 0 disebut donor universal karena bisa memberikan darah kepada semua jenis golongan darah. Tidak akan terjadi agglutinasi atau penggumpalan karena golongan darah 0 tidak mengandung agglutinogen. Yang berikut kita akan membahas mengenai organ-organ pada sistem peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Berikut adalah gambar jantung. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berfungsi sebagai pemompa darah, yaitu jantung. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi atau yang disebut dengan atrium, ada kiri dan kanan pada bagian atas, dan ada bilik atau ventrikel kiri dan kanan. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama sekali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen atau O2. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Itulah yang disebut dengan peredaran darah kecil. Kemudian darah dari serambi kiri turun melalui katup bicuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Dari seluruh tubuh, darah akan kembali ke serambi kanan membawa CO2, demikian seterusnya, dan itulah yang disebut dengan peredaran darah besar. Berikut kita akan bahas mengenai pembuluh darah, di mana pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler, yaitu cabang dari arteri dan vena. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk kembali ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Peredaran darah pada manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda.
yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Ya, oke, tetap semangat. Kita akan lanjutkan. Kita bahas mengenai frekuensi denyut jantung. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Di antaranya, lihat pada tayangan. Yang pertama, kegiatan atau aktivitas tubuh, di mana orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung harus memompa darah lebih cepat. Faktor yang kedua, jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit, sedangkan denyut jantung laki-laki berkisar antara 64 sampai 72 denyutan per menit. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme, sehingga diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Faktor yang keempat adalah umur. Pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140 hingga 160 denyutan per menit. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Dan faktor yang terakhir adalah komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangan ion dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Nah, sekarang kita akan bahas bagian terakhir dari bab ini, gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Kita lihat yang pertama, penyakit jantung koroner. Kita lihat pada gambar ada beberapa cara mengendalikan penyakit jantung koroner yang dikenal dengan istilah patuh. P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang atau sama dengan menjaga pola makan sehari-hari. U. Upayakan aktivitas fisik dengan teratur, yaitu dengan melakukan olahraga secara teratur. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Penyakit yang kedua adalah stroke, yaitu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Ini bisa terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Cara penanggulangannya sama dengan cara pengendalian penyakit jantung koroner. Penyakit yang ketiga adalah varises, yaitu suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau pembuluh vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Perhatikan pada gambar. Nah, ada upaya yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari varises, yaitu ketika tidur sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Cara pencegahan yang kedua, menghindari berat badan berlebih. Yang ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Yang keempat, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Yang kelima, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Penyakit yang keempat adalah anemia, yaitu gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah, dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit.
Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat. Nah, kemudian penyakit yang berikutnya adalah hipertensi dan hipotensi. Hipertensi disebut dengan tekanan darah tinggi, terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mmHg. Gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi dapat disebabkan karena arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, obesitas atau kegemukan, kurang olahraga, stres, mengonsumsi minuman beralkohol atau yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Sedangkan hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg dengan gejala pusing, sering menguap, penglihatan terkadang dirasakan kurang jelas, keringat dingin, merasa cepat lelah tak bertenaga, denyut jantung lemah dan tampak pucat. Dan cara mengatasinya dengan banyak minum air putih, kemudian mengonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, dan berolahraga dengan teratur. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan atas perhatiannya, terima kasih.